Sudah ada komunikasi antara federasi Turki sama federasi di sini. Federasi kita kan PSAI, dan ya mereka merekrut 2 pemain dari Indonesia untuk bisa bermain di Liga Turki. Pastinya saya ingin bisa bermain di luar negeri. Ya, FIFA Mania kembali lagi bertemu sama gue Taufik di konten Uncut Sudut Sepak Bola. Dan untuk episode kali ini kita akan membahas soal sepak bola amputasi. Dan di samping gue udah ada salah seorang pemain timnas Indonesia amputasi yang juga sempat tampil di Piala Dunia, yaitu Mas Agung Rizky Satria, ya Mas. Ya, benar. Ya, gimana Mas kabarnya saat ini gimana? Alhamdulillah baik. Oke. Sekarang ini lagi persiapan apa Mas? Sekarang kita lagi persiapan Piala Asia untuk main di India pada November akhir. Di kesempatan kali ini ya kita masih banyak latihan karena persiapan kita butuh waktu dan nggak bisa harus mepet gitu. Iya. Nah, kalau kita flashback dulu sebentar Mas. Iya. Awal perkenalan dengan sepak bola amputasi bagaimana Mas? Saya pertama kali tahu sepak bola amputasi Indonesia pada bulan November 2018 karena di Indonesia ini terbilang masih baru dan kita masih banyak belajar adaptasi menggunakan tongkat, terus menendang, karena kan tongkat ini sebagai alat bantu, bukan sebagai alat buat ikut nendang juga, itu nggak boleh. Karena masih banyak pemain-pemain baru juga yang terus ingin ikut main, tapi kan perlu waktu, perlu adaptasi yang nggak sebentar waktunya. Maaf Mas, kalau boleh tahu kakinya diamputasi pas umur berapa Mas? Kalau saya saat umur 2007, umur 7 tahun. Tapi sebelum itu sempat main bola gitu, main bola biasa? Sebelumnya saya kurang hobi main sepak bola karena waktu saya kecelakaan, masa kecil saya, teman-teman pada main bola, nah akhirnya saya ikut di situ main bola. Setelah kecelakaan, bukan sebelum kecelakaan. Nah, berarti bisa dibilang pertama kali minat sepak bola amputasi itu bener-bener baru belajar sepak bola Mas? Iya, bisa dibilang. Baru pertama kali setelah kecelakaan dan saya adaptasi menggunakan tongkat. Nah, kalau yang paling sulit nih Mas, dari pertama kali latihan adaptasi, apa tuh Mas yang paling sulit? Keseimbangan, karena saya harus berdiri dengan satu kaki dengan gerakan-gerakan yang mungkin tidak mudah, dan saya harus bisa jaga keseimbangan gimana caranya saya tidak terjatuh. Dan saat menendang bola, saya juga harus mengontrol kekuatan tangan saya. Gimana caranya tendangan saya juga terkontrol, terarah, dan saya juga bisa menekan tongkatnya ini dengan sangat erat gitu. Nah, kalau posisi-posisi bermain Mas, di sepak bola amputasi itu apa aja sih Mas, bisa dijelasin Mas? Ada posisi striker, ada sayap, terus ada juga back, ada center back juga. Nah, jadi di situ posisi-posisi yang mungkin banyak beradaptasi juga, perputaran rotasinya. Dan kita juga di sepak bola amputasi ada 7 pemain. Dan ya itu ada yang di depan, di belakang, dan yang ada di tengah. Nah, kalau Mas Agung posisinya apa? Saya kebetulan ada di depan sebagai penyerang dan bisa juga sebagai bertahan di lini tengah. Nah, kan timnas amputasi Indonesia nih pernah membuat gempar nih setelah lolos ke Piala Dunia. Iya. Itu ceritanya gimana sih perjalanannya Mas? Perjalanan kita waktu tahun 2022 kita ikut kualifikasi di Bangladesh bulan Maret. Waktu itu ya kita ikut lawan Bangladesh, lawan Jepang, lawan Malaysia. Ada 4 negara termasuk Indonesia. Nah, dan kita berhasil menjadi runner up. Nah, akhirnya kita lolos di Piala Dunia. Piala Dunia 2022 bulan Oktober. Kita berhasil lolos dan main di Turki. Pada saat itu kita satu grup sama Inggris, Argentina, sama Amerika Serikat. Nah, di Piala Dunia sampai babak apa Mas? Kita nggak lolos babak selanjutnya. Kita gagal di fase grup, tapi kita dikasih kesempatan lagi untuk bermain lawan Uruguay, Perancis, sama Jerman. Dan kita berhasil menang lawan Jerman
dengan skor 2-0. Nah kalau bisa dibilang persiapannya dulu kan katanya kan dulu belum terlalu diperhatikan sebelum masuk Piala Dunia. Itu kayak gimana Mas? Susah jatuh bangun itu gimana Mas? Ya kita mengalami jatuh bangun yang sangat luar biasa dengan tempat tinggal yang kita tempati itu satu rumah, kamar mandi satu, isi 20 orang. Dan saat latihan juga kita susah mencari lapangan. Mungkin ada lapangan kosong itu juga di hari-hari tertentu. Dan ketika hari weekend itu kita nggak dapat jadwal yang pagi, kita mainnya jam 10 bahkan sampai jam 12. Kita kesusahan cari lapangan, kita juga tidur juga atau tempat tinggal juga susah, dan perjalanan juga kita awalnya pakai motor sendiri-sendiri gitu. Nah perbedaannya Mas setelah lolos Piala Dunia dan diperhatikan pemerintah tuh gimana Mas? Ya alhamdulillah sangat drastis ya. Kita sudah dapat tempat tinggal yang layak, tempat makan juga, makanan yang banyak proteinnya, nutrisinya juga dijamin, dicukupi, dan fasilitas lapangan, perjalanan kita atau transport ke lapangan, semuanya sudah diperhatikan. Oke, terus saya mau nanya nih Mas soal teknik lah sebenarnya. Yeah. Kan kalau pesepak bola biasanya ngelihat teknik pemain Eropa gitu buat nyontoh, buat ditiru. Nah kalau pemain sepak bola amputasi buat ngelatih skillnya tuh improve sendiri apa bisa ngelihat video juga Mas? Kita kadang improve sama yang konvensional, yang biasa, karena kita nggak bisa patokannya sama yang amputasi aja. Tapi kita juga sekali-sekali belajar dengan sepak bola amputasi yang sudah di-share di YouTube. Ada beberapa pemain dari Eropa seperti Turki, ada juga mungkin ya negara-negara lain yang sudah berkembang sepak bola amputasinya, karena kita masih terbilang baru dan di Eropa itu sudah lama terbentuknya. Oke. Nah kalau masalah cedera nih Mas, cedera paling sering untuk pesepak bola amputasi itu apa Mas? Bagian kaki ya. Oh tetap kaki, bukan tangan? Tangan juga pergelangan, tapi pertama tetap kaki karena kita harus kuat dengan satu kaki. Terus yang kedua itu tangan, pergelangan tangan, kadang juga siku atau bahu, nah itu yang terjadi cedera. Nah kalau soal kompetisi Mas, ada liganya nggak sih Mas? Atau turnamennya yang rutin gitu? Kalau di Indonesia untuk liga belum berjalan, tapi untuk kompetisi setahun sekali itu ada, namanya Piala Menpora. Jadi setiap 1 tahun sekali, antara bulan November atau Desember, kita mengadakan ya event Piala Menpora. Dan saat ini nanti Piala Menpora itu akan dilaksanakan bulan Desember 2024 ini. Nah kalau kan katanya ada beberapa pemain yang juga sempat bermain di luar negeri Mas. Iya. Itu gimana sih Mas prosesnya Mas? Waktu itu ada teman saya yang bermain di Liga Turki, dan itu emang sudah ada komunikasi antara federasi Turki sama federasi di sini. Federasi kita kan PSAI, dan ya mereka merekrut 2 pemain dari Indonesia untuk bisa bermain di Liga Turki. Berarti Mas ada punya target juga bermain di luar negeri? Iya, pastinya saya ingin bisa bermain di luar negeri. Saya ingin mencari pengalaman, mencari gimana sih di luar bermainnya, karena saya sendiri merasa di sini mungkin ya belum terlalu banyak pengalaman yang saya dapat, atau saya cuma ngelihat di sini-sini aja, nggak berkembang. Selebihnya ya saya pengen bisa lebih berkembang lagi, bisa lebih tahu lagi gimana sepak bola amputasi yang sebenarnya cara profesionalnya gitu. Oke, ini soal mental nih. Seberapa besar Mas sepak bola amputasi ini membuat Mas jadi, ya kan maksudnya hidupnya mungkin sempat mau menyerah gitu, jadi bangkit lagi, itu seberapa besar efeknya Mas? Tekad saya kuat ya, jadi dengan keterbatasan yang saya miliki, saya ingin ngebuktiin ke orang-orang bahwa sepak bola amputasi di Indonesia ini berhak untuk melaju lebih tinggi lagi. Khususnya kita untuk Piala Asia ini kita punya target bisa ke semifinal atau ke final, karena target kita ingin bisa membuktikan kepada masyarakat Indonesia juga bahwa di Asia ini kita berhak layak untuk lolos yang lebih ke semifinal atau ke final tadi. Harapannya nih buat sepak bola amputasi dan masyarakat Indonesia itu Mas? Sepak bola amputasi ini harapan saya lebih diperhatikan lagi, karena mungkin dari daerah-daerah lain seperti ya di Jawa Timur yang sudah banyak berkembang, sudah banyak ada pemain-pemainnya juga. Nah mungkin ya diperhatikan lagi lah fasilitasnya, mulai dari lapangan, mulai dari
dari tongkatnya juga, terus fasilitas lainnya, dan harapan saya juga ada liga atau ada kompetisi yang mungkin rutin, entah 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali, jadi enggak cuma 1 tahun sekali. Selain kompetisi, selain fasilitas, dan saya harap ada mata pencarian bisa diberikan gitu. Maksudnya kita sebagai pemain ya kita berhak menerima hak-hak kita gitu. Jadi ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Jadi kita nggak capek tapi kita mendapatkan hasilnya. Dan satu lagi untuk masyarakat Indonesia, mohon dukungan dan bantuannya, supportnya juga, karena kita masih tahap perkembangan. Kita juga butuh fasilitas yang mungkin ya ada orang-orang yang mau memberikan gitu fasilitasnya atau menawarkan, karena kita nggak bisa terus-terusan berjuang sendiri, kita harus disupport oleh pemerintah atau swasta yang lain gitu. Ya, oke, terima kasih Ya. Mas Agung atas bincang-bincangnya. Semoga timnas amputasi Indonesia dapat terbang tinggi lagi. Amin. Ya, oke. Nah, itu tadi FIFA Mania. Pembincangan kita dengan Mas Agung Rizky Satria, salah satu pemain timnas amputasi Indonesia. Tetap terus pantau akun sosial media FIFA Gol karena masih banyak konten-konten menarik lainnya soal sekitar sepak bola. Ciao.